Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang merdeka belajar. Yang pertama, pengertian merdeka belajar berbasis kompetisi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka dapat diartikan sebagai bebas dan dari penghambat, penjajahan, atau dapat dimaknai dengan berdiri sendiri. Dalam konteks ini, merdeka sama saja dengan keluasan untuk berpikir secara bebas dan menentukan nasibnya sendiri. Menurut pakar, pendidikan belajar merupakan sebuah usaha yang diupayakan untuk perubahan setiap individu untuk memperoleh perubahan secara keseluruhan yang didapatkan dari proses pengalaman serta respon dan interaksi terhadap lingkungan kepada setiap individu. Secara umum, telah dikemukakan bahwa belajar sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. Maka dari itu, merdeka belajar merupakan kebebasan dalam menentukan cara berperilaku, berproses, berpikir, berlaku kreatif, guna pengembangan diri setiap individu dan menentukan nasib dirinya sendiri. Merdeka belajar juga dapat dimaknai pemberian ruang yang lebih terhadap siswa dengan adanya kesempatan belajar secara nyaman, tenang, dan bebas. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dengan baik. Misalnya, mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar dan lebih beragam seperti menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat dan kemampuan dalam memimpin organisasi. Yang kedua, 4 pokok program Merdeka Belajar. Yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Ujian ini dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dan siswi dalam bentuk tes tulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif. Yang kedua, ujian nasional (UN). Penyelenggaraan UN yang selama ini terjadi akan diubah menjadi asesmen kompetensi, minuman, dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa literasi, kemampuan bernalar menggunakan bahasa matematika numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Format penyusunan RPP di mana para guru secara bebas dan memilih membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. 3 komponen inti RPP sendiri terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Yang keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Penerimaan peserta didik baru sistem zonasi bertujuan untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Yang ketiga, landasan terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar. Yang ketiga, landasan terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar. Banyak siswa yang merasa jenuh dan akhirnya tidak acuh saat guru menjelaskan mata pelajaran ketika kegiatan belajar mengajar (KBM) sedang berlangsung. Situasi ini tidak hanya sekali berlangsung, bahkan jika dilakukan survei, bisa jadi akan menjawab sering. Bahkan temuan respon kondusif saat mata pelajaran yang diajarkan oleh guru yang killer. Justru siswa akan terlihat ekspresif ketika sedang belajar seni dan budaya. Sehingga arti dari kemerdekaan dalam belajar yang berbasis kompetensi diperlukan kebebasan anak-anak dalam berinovasi, tidak terpaku pada aturan-aturan yang mengikat dan mengekang pikiran kritis mereka, berkolaborasi bebas, sehingga mereka dapat memahami sebuah pembelajaran dan pengetahuan
mandiri, terampil, dan berwawasan baru, baik itu guru ataupun dari sekitar lingkungan. Yang keempat, ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individu maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Beberapa perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten diantaranya: yang pertama, pembelajaran berbasis kompetensi terpusat pada kebutuhan peserta didik dan lingkungan. Sedangkan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran yang harus dikuasai. Yang kedua, pembelajaran berbasis kompetensi mengutamakan pemahaman terhadap konsep dan keterampilan. Sedangkan pembelajaran berbasis konten mengutamakan pemahaman materi. Pembelajaran berbasis kompetensi mengukur kinerja dalam menerapkan konsep. Sementara pembelajaran berbasis konten fokus pada serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi terkait dengan konteks kehidupan nyata peserta didik, sedangkan pembelajaran berbasis konten kurang atau tidak terkait langsung dengan konteks kehidupan nyata peserta didik.